Sobat Setir, balik lagi bareng gua Chris dan Gue Michelle. wah, kali ini kami masih di pagelarannya IMS 2023 dan kita mau review mobil yang mana nih kali ini? Ini di samping kita ada mobil MG4 EV. Nah, kita mau review nih mobil ini, kelebihannya apa aja sih? Betul, dan ini adalah mobil listriknya MG tapi beda, bukan kayak yang ZS EV kemarin. Kenapa ini pure dia platformnya dari mobil listrik. Oh, Gitu. jadi dia 100% listrik ya? Betul dong. Keren. Oke, penasaran Sobat Setir? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nah, kita mulai dari bagian depannya dulu, eksterior depannya nih. Benar. Langsung Untuk aja. depannya sendiri ya, ini desainnya U-shape design. Jadi kalau misalnya dilihat udah kayak wah sporty banget nih kesannya. Gitu. Agresif banget ya, Bener. lancip-lancip. Tajem-tajem. Betul. Gitu. Nah, terus juga di kap mesin ada U-nya nih. Oh iya nih, kalau misalnya diperhatiin detailsnya ada details lagi Betul. U-shape desainnya. Lalu Apalagi untuk nih? lampunya dia LED, sudah LED. LED dia ternyata bukan proyektor tapi dia multi reflektor. Jadi dipantulin dulu. Menarik. Ini kalau kita bisa lihat desainnya mirip-mirip sama MG5 GT yang sedannya MG Bener tuh. banget. Gitu Sobat Setir. Terus di depan dapat apa lagi nih, Miss? Kita dapat kamera. Bener, udah ada kameranya. Karena dia udah 360 juga. Bener, kamera 360. Gitu. Terus juga yang unik adalah dia kan warna biru nih. Terus dia ada sensor di sini. Ada radar ya. Warna biru juga ya? Warna biru juga. Biar matching. Biar matching gitu Sobat Setir. Sama di atas tuh ada untuk kameranya. Gitu. Bagian depannya gitu aja. Oh, sama ada aksen-aksen ini. Ada kayak aksen-aksen. Line-line hitam ya. Betul. Itu namanya karbon, ala-ala karbon gitu. Keren sih, sporty banget mobilnya. Kita lihat sekarang bagian sampingnya. Yuk. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya nih. Untuk dimensinya sendiri nih, menurut aku ini tuh kalau dibandingkan sama kayak Ioniq atau Kona, ya nggak Bener sih? banget. Nah, tapi kalau dibandingkan sama Ioniq 5, masih besaran si Ioniq 5 itu sendiri. Betul. Jadi dia lebih compact lah ya. Bener. Nah, untuk bagian atasnya di sini dia kasih warna hitam. Nah, Jadi dipadu padankan dengan warna biru, emang cocok banget ya. cocok. Masuk bagian spionnya ya, dia ikut warna hitam juga. Dan desainnya menarik banget nih. Agak gimana ya ini jelasinnya? Semuanya tuh serba siku-siku. Tajem ya. Keren banget sih. Nambah kesan sporty sih pastinya. Yo, itu pasti. Dan kalau gua ibaratkan ya, tadi nyambung yang bagian depan, itu mirip sama naga. Ini kuping naga gitu. Bener-bener. Bisa. bisa. Udah dapat kamera Nggak lupa. juga. Lampunya nih juga udah ada lampu LED sein Betul. yang memanjang, bikin Benar. makin keren lagi. Mm. Terus juga tadi kan sempat mention nih, untuk dimensinya sendiri lebih compact. Nah, detailnya berapa nih? Nah, untuk dimensinya panjang 4287 mm, lebar 1836 mm, tinggi 1504 mm, wheelbase 2705 mm, dan bobot 1755 kilo. Wah, oke. Hafal banget nih kayaknya. Lanjut lagi kita turun ke bagian bawahnya. Bisa kita lihat dia ada ini ya. Aksen-aksen berwarna hitam. Aksen karbonnya dia memanjang dari depan sampai belakang. Bener banget nih Sobat Setir. Dia memperkuat kesan kalau dia ini adalah sebuah crossover. Bener. Crossover EV gitu. Wah, terus kita turun lagi nih, Cel. Kita ke bagian bannya. Bannya. Tapi ini cover nih. Plastik. Oh iya. Ini plastik. Jadi velg aslinya ada di bagian dalam. Ini aksen-aksennya dibikin dual tone. Terus juga dia dilapisi ban Continental. Ukurannya dia di 215/50 R17 Sobat Setir. Nah, sekarang kita udah ada di bodi bagian belakangnya. Dari Benar. samping aja udah keren banget kan? Ini sih desain Bentuknya, lampunya lekukan-lekukannya. ekstrim sih. Keren banget ya. Tapi kita mulai dari atas dulu nih. Bener. Nah, di atas ini udah ada spoiler, tapi spoilernya beda dari yang lain. Kenapa? Karena kebelah. Keren. Nah, detailnya tuh kebelah dibagi dua, jadi kesannya ada dua spoiler. Lalu dia juga udah dilengkapi dengan defogger. Betul. Lanjut lagi ke bagian lampu. Lampunya ini disebutnya Sight Vision LED Lighting System. Wih, keren banget ya. Desainnya tuh bikin dia terlihat seperti spoiler lagi nih sebenarnya. Bener.
manjang lagi ke sini gitu. Terus ini apa nih? Ada apa? Banyak detail-detail LED yang kayak titik ketemu titik ketemu titik ketemu titik. Oh iya. Lucu sih, unik Lucu, banget. lucu. Apakah ini titik-titiknya ada maknanya? Nggak tahu juga sih, belum ada dibahas sama MG. Nah, untuk lampunya sendiri dia dipisahin sama logo MG di tengahnya, lalu lanjut lagi lampunya sampai ujung. Betul, jadi logo MG-nya di dalam mika lampunya ya. Bener. Keren. Dan hampir kelupaan nih, Shell. Apa tuh? Tadi ini kan udah keren banget. Itu bolong. Oh iya, ternyata spoilernya bolong. Untuk aerodinamika, keren banget nih. Sporty banget emang. Lanjut lagi kita turun. Ke bagian bawah sedikit. Ada bagian bawahnya. Apa nih? Ada sensor parkir, sewarna body 2 titik. Dan gak lupa ada kamera 360 di sini. Iya, ada kamera mundurnya juga. Terus kita turun lagi. Di sini bempernya dia dikasih aksen warna hitam. Terus juga ini ala-ala diffuser bawahnya ya. Oh, iya. Belakang. Kesannya makin kokoh ya Makin jadinya kokoh. ya. Makin kuat gitu karakter si crossover-nya. Terus di tengahnya itu dapat lampu rear fog lamp Sobat Setir. Jadi udah lengkap banget nih fitur keselamatannya dari luar juga. Terus di sini ada emblem MG for Electric gitu. Dan dilihat-lihat bagasinya tuh luas banget ya. Bagasinya luas. Dia kurang lebih di 317 sampai 986 liter. betul, lumayan nih buat kita mau jalan-jalan ya, vacation naik mobil Bawa ini. banyak bawaan ya. Masuk Sobat Setir. Nah, selanjutnya kita lihat aja bagian si kap depannya nih. Bukan kap mesin, karena dia nggak ada mesin. Nah, untuk kap depannya sendiri kita udah coba buka dan coba kita lihat ya. Di bagian depannya ini udah ada untuk ngisi air, untuk Cairan-cairan ya. ya, cairan-cairan seperti untuk wiper. Lalu ada juga ini untuk apa? Untuk rem segala macam, coolant, dia ada coolantnya juga, dan ada akinya juga di sebelah sana. Dan biasanya kalau mobil listrik kan depannya itu kosong ya, karena dia kan nggak ada mesin. Dia adanya motor di belakang, dia rear wheel drive by the way. Jadi dia itu biasanya ada buat bagasi depan, Bagasinya lagi. ada frunk nih, tapi yang ini nggak ada pasti ya. Jadi dia di coverin aja. Terus juga ya kalau nggak buka ini ya buat maintenance doang sih. Itu pasti. Nah, kita kan udah lihat dari kap depannya, bagian depan, samping, belakang. Penasaran bagian dalamnya nggak sih? Penasaran banget. Tapi mending sambil test Apa drive tuh? dong. Oh iya, bener banget. Karena ini diklaim akselerasinya tuh dari 0 ke 100 cuma dalam waktu 7 detikan. Ya kan? Mending langsung test drive sekarang Yoi, deh. langsung gas. Let's go Sobat Setia. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam nih Sobat Setir. Dan yang pertama kali ini bikin kita mes adalah dia nggak ada tombol untuk si start stopnya nih. Jadi pakai apa tuh? Jadi kita masuk, injek rem, ready langsung nyala Keren. si motor listriknya nih. Keren ya. Dan kalau matiin, saya tinggalin aja mobil. Udah mati sendiri? Iya. Oh, Unik ya. keren. Oke, sekarang kita atur dulu nih posisi duduknya. Gimana, Shell? Buat aku sih nyaman ya, dan juga ini masih spacious banget Lega karena ya? emang desainnya yang minimalis banget nih. Jadi masih banyak ruang-ruang kosong yang bisa buat kita taruh barang. Bener. Jadi lega. Dan Nah, untuk ini apa? pasti berkat dari si ininya nih, platformnya nih. Platform si MG4 EV ini dia pakai yang khusus buat mobil listrik. Oh, Jadi dari awal emang buat mobil listrik, makanya si lantainya ini bisa rendah, bener nggak? oh iya ya. Jadi baterainya tuh pipih juga. Baterainya tuh cuman 110 mm. Oh, ukurannya sama 110 mm Iya, tipis. Gitu. dan 51 kWh. Betul, untuk kapasitasnya. Untuk torsinya dia juga 250 Nm dan 170 HP. Betul, nanti kita cobain buktikan gimana performanya pas lagi jalan. Boleh. Nah, sekarang udah enak posisi duduknya, materialnya mewah ya, pakai kulit, Ininya masih bludru ya. Iya. tengah-tengahnya sama bagian bawahnya bludru biar nggak panas. Lebih nyaman. Terus warnanya juga keren nih, ada Keren list ya? orange-nya di sini. Iya, dia dominasinya kurang lebih two tone ya. Two tone color di pintunya, di dashboardnya dia masih two tone color. Betul. Terus buat pengguna Apple
CarPlay sama Android Auto. Mereka juga bisa mengakses fitur-fitur yang keren banget di head unitnya. Betul. Yang berukuran 10,25 inch. Wah, keren banget nih. Head unitnya kayak tablet gitu ya, floating. Nggak kayak tablet, dia juga touchscreen. Oke, sekarang kita sambil jalan kali ya. Boleh. By the way, kalau yang Michelle aturnya masih mekanis, yang ini udah elektrik. Oh, beda ya? Beda. Oh, oke. Tuh, jadi lebih fleksibel lah gitu sobat setir. Oh ya, kalau soal si setirnya dia udah bisa tilt dan teleskopik nih. Enak nih. Jadi bisa menyesuaikan banyak postur tubuh gitu. Oke, sekarang ini nih yang unik juga ya. Oh iya, aku juga mau mention nih kalau misalnya untuk giginya sendiri dia rotate ya. Jadi diputar aja dan desainnya kayak seakan-akan itu melayang. Floating gitu ya. Floating design. Keren banget nih. Jadi tinggal digeser aja, gede, udah dimasuk. Terus juga dia kalau mau ke parking tinggal ditekan aja. Gitu. Di atasnya ini ada apa nih kok? Ini wireless charging nih sobat setir. Asik ya. Di bawahnya udah spacious, karena ini desainnya udah floating, di bawahnya bisa buat taruh barang, buat cup holder, ada laci tertutup. Nah, sekarang kita langsung aja jalan. By the way, dia udah ada auto hold-nya nih. Meskipun di sini nggak ada tuas fisik auto hold-nya, tapi tinggal kita rem dalam, dia auto hold, dan kita gas, dia auto release juga. Oh iya. Gitu, parking brake-nya udah elektrik sobat setir. Nah, sekarang kita sambil jalan aja ya. Oke. Nah, selain tadi si head unitnya dia udah floating, ini cluster instrumennya juga nggak kalah nih. Udah floating, ukurannya 7 inci, udah full digital. Ini lebih ke layar sih. Iya ya, kayak tab jadinya dua-duanya. Ya? Wah, gimana bandingannya, Cel? Keren sih, masih nyaman, masih enak. Nyaman? Ya. Oke ya. Setirnya juga unik tau bentuknya. Oh iya, nggak lingkaran ya? Iya, flat top sama flat bottom. Untuk bahan setirnya apa sih nih? Ini udah kulit dong. Udah kulit pakai real stitching. Terus di sini nih udah ini nyaman nih ya, ada aksen yang sama kayak spoiler belakangnya. Oh iya. Ini kan spoiler belakangnya kebelah, di sini juga kebelah. Jadi setirnya aja udah keren gitu. Keren. Nih, aku sekarang mau coba tarik ya. Kita buktikan performanya ya. Let's go. Wah. Takut. Enggak. Takut dikit. Lumayan ya, meskipun emang dia nggak gede banget tenaganya secara bisa kita bilang kalau dibandingin sama rival-rivalnya, tapi karena dia mobil listrik emang torsinya dari 0 tuh udah langsung ngacir. 160 km per jam maksimalnya. Gitu sobat setir. Kita coba speed bump ya. Halus ya? Halus. Dia lebih ke arah kaku sebenarnya. Ke arah kaku soalnya mungkin mobilnya juga biar belok-beloknya enak. Oh iya benar. Gitu. Tapi dia ngeredamnya juga enak. Jadi baliknya tuh nggak mental-mentul. Mentalnya masih wajar. Iya ya? tuh. Oke. Enak sih mobilnya. Yang paling penting adalah mobil listrik tuh hening, bener gak? Hening, gak ada suara, terus juga nggak ada getaran. Benar. Kita tarik dulu. Wah. Seru banget mobil listrik. Emang ya. Mau gas kenceng apapun nggak ada suaranya. Iya. Seru mobil listrik. Oke sobat setir, selain itu dia juga sebenarnya udah dilengkapin sama sistem radar aktif ya. Jadi dia udah bisa ngebaca marka jalan, udah bisa ngebaca posisi kendaraan di depan. Jadi udah semi otonomus lah. Nih, udah dapat kamera 360-nya juga. Oh iya, udah ada kamera 360-nya juga sobat. Iya. Setirnya sih ya, kalau secara ini enteng, enak. Enteng tapi tetap ada bebannya, ada bobotnya. Jadi nggak yang melayang banget. Iya, benar. Gitu. Unik sih mobilnya, futuristik, dan karena dia berhubung mainnya di kelas mobil listrik, itu jadi makin banyak nih pilihan buat masyarakat Indonesia yang beli mobil listrik gitu. Oh iya, jangan lupa dia juga fast charging ternyata. Oh iya, baterainya itu bisa fast charging cuma berapa menit? 35 menit udah sampai 80%. Bayangin. Dari Cepet 0 ke 80 ya? Hanya dalam 35 menit. 35 menit aja udah bisa langsung dipakai. Mantep banget. Jadi
Enak mobilnya overall ya. Enak. Mengasihkan. Oke, kita coba sekarang kita mau parkir pakai kamera 360-nya nih Sebastian. Jadi lebih mudah banget ya. Yoi. 360-nya juga lumayan loh ini. Hasil gambarnya. Oke deh. Seru. Mobilnya futuristik banget. Wah, seru banget nih Banget, kita banget, habis nyobain narik-narik ya pakai mobil ini. Wah, dan sampai kelupaan tadi kita nyampein juga kalau dia kapasitas baterainya itu dia itu diklaim range-nya di sekitar 425 kilo. Jauh ya. Lumayan, bisa lah ke Bandung, Jakarta Bandung masih oke. Dan untuk warnanya sendiri ternyata dia ada 5 warna nih. Benar. Ada hitam, putih, abu-abu, biru, dan juga keluaran terbarunya oranye. Satu ketinggalan ternyata ada 6. Merah. Oh iya, merahnya juga gak kalah keren. Iya, ada merahnya. Racing kan merah. Oke, Sobat Sil. Selain itu, yang paling Michelle suka apa nih dari mobil ini? Kalau aku sih, aku suka karena dia spacious ya. Dia lega banget Oh, meskipun mobil listrik. Tapi tuh desainnya yang futuristik bikin dia lega gitu loh di dalamnya. Betul, karena ya balik lagi ke platformnya dia yang emang didesain khusus buat si mobil listrik ini. Kalau dari gua tuh paling suka ya, apalagi kalau bukan torsinya yang spontan itu, dimana bikin ketagihan. Tarikannya nagih ya kok ya? Yoi. Nah, Sobat Setir, segitu dulu untuk review kali ini. Kalau soal harga emang belum diumumin nih sama si MG. Tapi kalau kita intip dari negara tetangga yang udah launching duluan, si Thailand, dia itu kisaran 600-500 jutaan. Oke, jangan lupa untuk kasih like, Komen, dan juga subscribe tentunya, serta follow. Instagram dan TikTok kita di _official. Oke, Sobat Setir, gua Chris. Gue Michelle. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo, kita sekarang udah ada di dalam. Kenapa sih gue? Nggak apa-apa. Oh, gue kira gue salah. Nggak apa-apa. Karena muka lu kayak gitu. Nggak apa-apa, gue kaget kok halo. Ya? Oh, terus di tengahnya itu dapat lampu rear headlamp. Rear fog lamp Sobat Setir. Jadi